Kalau orang punya duit, lu lihat aja ya, itu Bill Gates itu kayak nggak tua-tua gitu, Zuckerberg. Yang jadi masalah pertanyaannya adalah mereka itu mau melawan kodrat manusia diciptakan itu untuk apa gitu. Nah, yang lebih masalahnya lagi, orang-orang yang seperti kita nih, yang ada di Indonesia ini mau jadi apa gitu? Diapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, supaya sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Seperti biasa, jangan lupa Kustul Hindi, salah satu ramuan herbal yang luar biasa untuk meningkatkan daya imunitas tubuh kita melawan infeksi dari luar, khususnya infeksi polusi udara yang mengandung zat PM2,5 yang bisa menyebabkan badai sitokin, anosmia, dan penyakit paru-paru lainnya. Ya, di deskripsi di bawah ada nomor telepon untuk kalian bisa melakukan pemesanan. Oke. Nah, konten gua kali ini adalah masih tentang rekayasa genetika. Ya, jadi manusia itu Allah ciptakan, Tuhan ciptakan itu luar biasa tuh. Ada apa ya? Ada sistem ketuhanan dalam tubuh manusia itu. Nah, ada dari dulu kelompok-kelompok manusia yang suka akhirnya mencoba melawan sistem ketuhanan itu. Jadi manusia dipelajari dengan teknologi, ya, jadi ada rekayasa genetika itu ada. Gitu. Salah satu rekayasa genetika dasar yang kita tidak sadari, tapi itu rekayasa genetika adalah teknologi anti-aging, ya, yang biasa dipakai sama cewek-cewek tuh, apa skin care itu. Nah, itu termasuk rekayasa genetika ya, anti-aging. Jadi mereka melawan penuaan. Dan ini berhubungan dengan DNA kita. Dan ini gue harus terus menyampaikan ini, edukasi ini, membuat masyarakat sadar gitu bahayanya DNA. Teknologi rekayasa genetika ini kalau dipakai untuk kesehatan sih bagus-bagus saja. Tapi kalau dipakai untuk tujuan-tujuan lain itu yang serem ya. Kalau teknologi rekayasa genetika ini bisa dipakai untuk tujuan yang baik, maka bukan tidak mungkin dalam tanda kutip data DNA itu bisa dipakai untuk tujuan yang tidak baik, begitu. Bisa dijadikan biological weapon. Nanti di konten gua berikutnya gua mau nyoba ngebahas tentang bioterrorism. Tapi sekarang ini tentang rekayasa genetika dulu ya. Bahwasanya ada sudah sekelompok manusia, selalu ada sih dari dulu, ya, yang ingin melawan kehidupan manusia yang sudah dikodratkan oleh Tuhan gitu. Kalau kita itu kodrat ilahiyah, sunatullah. Kalau kita orang Islam. Nah, ini kita lihat sama-sama ya. Ini apa yang sudah mereka lakukan itu apa aja gitu. Ya, kalau kita ngelihat anti-aging aja udah ya. Nah, ini dia. Upaya rekayasa genetika membuat manusia abadi. Ini di gatra.com, dipublish 3 Mei 2018. Dari Harvard, gatra.com, proyek genom yang dipimpin oleh 4 ahli genetika papan atas berencana untuk membuat sel-sel yang tahan virus. Mereka mengatakan mungkin untuk mengkodekan ulang sel-sel untuk membuat mereka ultra aman butuh waktu 10 tahun. Upaya akan memotong biaya pengujian genetik dan bisa melawan kuman. Mereka juga berencana untuk membuat sel-sel yang tahan terhadap kanker, radiasi, penuaan, dan pembekuan. Demikian Daily Mail 2 Mei 2018. Wow. Jadi sudah ada ahli-ahli genom itu ada guys, bukan nggak ada. Sebuah kelompok saintis terbamuka telah meluncurkan proyek berskala besar. Pertama, untuk mengembangkan sel-sel yang tahan terhadap virus, radiasi, pembekuan, penuaan, dan kanker. Keempatnya memimpin proyek genom yang merupakan salah satu ahli genetika terkemuka di Amerika. Bersikeras bahwa upaya ini sepenuhnya masuk akal dalam 1 dekade.
Mereka mengatakan itu adalah langkah pertama dalam perjalanan untuk memproduksi sel-sel aman-aman sesuai permintaan. Wow, by request selnya. Sel-sel yang sangat aman dapat berdampak besar pada kesehatan manusia, kata salah seorang direktur pelopor CRISPR, Profesor George Church dari Harvard Medical School. Nah, ya kan kemarin sempat gue bahas tuh CRISPR. Jadi memang itu mereka sedang meneliti genom ini dan bukan tidak mungkin gitu ya. Mereka sudah melakukan hal-hal yang banyak. Mereka butuh data DNA kita. Dan gue udah menengarai bahwasanya memang mencurigai dari beberapa bulan yang lalu tentang adanya ini. Karena memang PCR itu adalah alat untuk mendeteksi virus atau alat untuk mengumpulkan data DNA itu. Tanpa data DNA mereka nggak bisa, karena DNA buatan itu disuntikkan lewat micin. Keempat, pemimpin proyek genom yang merupakan salah satu ahli genetika terkemuka di Amerika bersikeras bahwa upaya ini sepenuhnya masuk akal dan merupakan langkah pertama untuk memproduksi sel-sel aman dan amanah atas permintaan by request. Proyek ini akan membuat proses yang baru-baru ini ditemukan tim proyek genom yang disebut DNA recoding. Wow, recoding. Jadi kode DNA-nya diperbarui. Profesor Church dan rekan-rekannya di Harvard menunjukkan mereka bisa merekayasa gen bakteri E. coli berulang-ulang setelah membuat 321 perubahan genom bakteri. Mereka bisa mencapai resistensi virus, namun pengodaan ulang genom tanaman atau mamalia akan jauh lebih ambisius. Pengodaan ulang setiap protein dalam genom manusia misalnya akan membutuhkan 400.000 perubahan, kata Church. Tim bersikeras itu bisa dilakukan dalam 10 tahun. Jadi bisa tuh recording genom. Kalau kalian dengar suara kerinting itu Mini sama Mino lagi main-main ya. Ada alasan kuat untuk percaya bahwa kita dapat menghasilkan sel yang akan benar-benar tahan terhadap semua virus yang dikenali, kata salah satu pemimpin tim, Profesor Jeff Buiker, Direktur Institut Sistem Genetika di NYU Langone Medical Center. Ini juga mungkin untuk merekayasa sifat-sifat lainnya, termasuk ketahanan terhadap kuman dan kanker, katanya. Lu pernah ngeliat Mark Zuckerberg gak? Lu lihat wajahnya begitu aja. Bill Gates ya begitu aja. Orang-orang itu ya begitu aja gitu. Nggak ada penuaan, nggak ada apa. Apakah ini sudah terjadi atau belum? Kan layak dicurigai. Dan ini untuk orang-orang yang seperti mereka ya otomatis yang bagus-bagus ya. Untuk orang-orang seperti kita gimana? Nah ini orang-orang inilah yang apa ya, dari dulu selalu ada orang-orang yang melawan kodrat ilahiyah itu, kodrat manusia dibuat takut sakit, takut mati. Bahaya nih. Yang buat takutin adalah kalau ada orang-orang, sekelompok orang yang mempercayai bahwasanya akan ada depopulasi. Gue enggak sih, gue nggak percaya. Gue lebih meyakini bahwasanya slavery ya, orang-orang itu nggak mungkin mau jadi raja kalau nggak ada budaknya. Jadi kita ini bagian budak mungkin ya. Aduh. Hal penting dalam upaya ini adalah bahwa mereka akan diberikan akses ke teknologi penyuntingan gen. Kami akan menghasilkan banyak informasi yang menghubungkan urutan basa nukleotida dalam DNA dengan sifat fisiologis dan perilaku fungsional mereka, kata Boyke. Berarti perilaku pun bisa direkayasa ya? Kalau ya, makanya kalian melihat ya, ada perilaku-perilaku yang rada aneh ya. Bagaimana aparat kita, bagaimana nakes kita, bagaimana ASN kita, ada perilaku-perilaku yang berubah kan. Apakah ini termasuk rekayasa genetika? Wallahu alam, tidak perlu meneliti lagi nih. Tapi ini perlu dipertimbangkan. Kita bukan menuduh, tapi jelas yang makanya yang pertama itu harus ada audit alat PCR ini. Ini buat para ahli hukum tokoh nasional ya, yang berretorika aja. Ini gue menyampaikan ini, gue berharap dapat tanggapan dari kalian. Kalau mungkin dari pihak pemerintah enggak, tapi ahli hukum, ahli kedokteran, ini ada loh, ini ada. Apakah kalian mau diem aja gitu ya, ngelihat data DNA rakyat Indonesia yang akhirnya jadi begini? Gimana tuh? Ya Allah, bahaya loh, sian loh. Perilaku pun bisa direkayasa itu lewat
Jeb itu. Dalam melakukannya, Boyke mengatakan kita akan dapat mengembangkan terapi yang lebih aman, lebih murah, dan lebih efektif serta berbagai aplikasi di bidang lain seperti energi, pertanian, perawatan kesehatan, bahan kimia, dan bioremediasi. Membuat sel-sel yang tahan terhadap virus bisa menjadi jawaban terhadap krisis resistensi antibiotik yang akan datang. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang diharapkan tim untuk dicapai. Proposal pemodelan ulang gen untuk membuat sel kurang cenderung menjadi kanker atau membuat sel-sel tahan terhadap kerusakan akibat penuaan, pembekuan, dan radiasi, ini juga akan memungkinkan pengembangan komersial, duit, teknologi pengujian dan analisis gen baru, yang secara dramatis akan mengurangi biaya bagi para ilmuwan yang ingin menganalisis dan memindai seluruh genom. Jadi berbicara soal biaya, yang punya duit lah yang bisa menguasai teknologi, memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan. Siapa mereka? Ya itu yang kaya-kaya tuh, Bill Gates kan kaya ya, Zuckerberg itu kaya, terus apa lagi? Rothschild itu, keluarga Rothschild kaya. Dan ini bukan teori konspirasi, nyata. Ini bukan teori konspirasi, gue bukan penganut teori konspirasi, tapi apa yang mereka sampaikan sekarang menjadi kenyataan gitu. Ini teori kebenaran, bukan konspirasi. Jika sel-sel manusia menjadi tahan terhadap kerusakan, terhadap penyakit, anti penuaan, tahan radiasi, virus, dan lain-lain, maka manusia tidak akan pernah tua dan sakit. Maka rekayasa genom ini bisa mencetak manusia-manusia abadi sesuai pesanan. Jadi kalau orang punya duit, lu lihat aja ya, itu Bill Gates itu kayak nggak tua-tua gitu, Zuckerberg. Yang jadi masalah pertanyaannya adalah mereka itu mau melawan kodrat manusia diciptakan itu untuk apa gitu. Nah yang lebih masalahnya lagi, orang-orang yang seperti kita nih, yang ada di Indonesia ini mau jadi apa gitu? Diapain sama mereka? Apakah kita akan dibiarkan membangkang kepada mereka atau kita akan dijadikan budak? Karena data DNA kita udah mereka pegang kayaknya. Lewat mana? PCR. Dan ini harus diusut loh, ini kejahatan kemanusiaan. Pencurian data DNA itu kejahatan kemanusiaan luar biasa itu. Extraordinary crime. Nyolong KTP nggak boleh, nyolong NIK nggak boleh. Nah ini DNA kita, apakah nggak mungkin di dalam micin itu ada rekayasa genetika lewat modifikasi RNA? RNA itu protein DNA buatan yang disuntikan bisa merubah DNA. Dan perubahan DNA genetika ini, itu juga perilaku juga ada. Dan kita sudah melihat itu, bangsa kita kayaknya perilakunya mulai aneh-aneh ya. Perilaku anak bangsa kita mulai dari yang macam-macam, yang orang tua diborgol, yang pokoknya micin di anak. Lu udah ngeliat kan ada video mana anak kecil dicolok sama apa? Alat untuk suap itu, anak kecil. Itu yang nyolok manusia bukan sih? Terus orang tuanya itu, aduh, udahlah. Ini bahaya guys, ini bukan main-main. Kalian harus sadar bahwasannya ada orang-orang yang dari dulu memang suka melawan kodrat. Mereka menggunakan kekuatan uangnya, kepintarannya untuk mencoba merubah sesuatu dari DNA manusia, sehingga bisa mengontrol DNA manusia melawan kodrat dari Tuhan gitu. Membuat kita jauh dari Tuhan, melupakan ketuhanan. Dan ini bahaya. Kalau gue memilih hidup sebagai manusia wajar gitu, sebagai ciptaan Tuhan yang gue bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Bukan melawan penuaan, bukan melawan kodrat, enggak. Tapi karena mereka ada orang-orang yang seperti ini, ada. Itu maka kita perlu curiga, data DNA kita mau dijadikan apa? Apakah kita akan, nggak mungkin jadi raja kalau nggak ada budaknya gitu. Buat apa? Kalau raja sama raja-raja nggak ada budaknya. Nah, apakah bukan tidak mungkin DNA kita itu lagi mau didata, dipetakan, terus mau dirubah lewat mRNA yang disuntikan lewat mandatory vax? Aduh, mikir ya, mikir. Guys, mereka mencoba melawan kodrat Tuhan, tapi kita hamba Tuhan yang akan melawan mereka. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Ini di-share video ini, moga jadi manfaat, jadi pelajaran. Dan tolong aware, ini saya menyebut nama-nama Bapak Rocky Gerung, Pak Gatot Nurmantio, terus siapa Bapak Refli Harun, dan tokoh-tokoh nasional lain, ilmuwan-ilmuwan, Profesor Ihsanuddin Nursi,
Bu Siti Fadila, ayo dong bergabung, terus ada tindakan nyata, bukan cuma retorika kita di dalam media sosial gitu, harus ada tindakan nyata. Ini harus diketahui oleh masyarakat luas. Kesian masyarakat kita banyak yang awam loh ini. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, semangat.